Pemirsa, naik transportasi umum di ibu kota Jakarta kini semakin mudah dan nyaman dengan adanya sistem transportasi yang terintegrasi. Warga Jakarta bisa kemanapun dengan moda transportasi yang berbeda tanpa harus keluar dari stasiun. Biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan naik kendaraan pribadi karena tarifnya sudah terintegrasi. Lalu seperti apa penerapan sistem integrasi transportasi publik di Jakarta? Reporter Sisilia Sinabariba dan juru kamera Levi Wardana akan mengajak Anda merasakannya. Mobilisasi warga yang ada di DKI Jakarta kini semakin dipermudah karena adanya integrasi untuk moda transportasi umum seperti MRT, LRT maupun Transjakarta. Tidak hanya untuk integrasi dari segi rute, namun kini juga sudah dikeluarkan kebijakan untuk integrasi dari segi tarif. Bahkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022, integrasi tarif maksimal untuk transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta hanya Rp10.000 saja. Di awal Anda akan dikenakan tarif Rp2.500, setelah itu Anda akan dikenakan tarif Rp250 per kilometernya untuk maksimal perjalanan 180 menit. Jika lebih, Anda akan dikenakan tarif maksimum dan juga untuk tarif perjalanan berikutnya. Nah, saya bersama dengan juru kamera Levi Wardana akan menjajal langsung integrasi rute dan juga integrasi tarif untuk moda transportasi publik yang ada di DKI Jakarta. Ikuti kami. Untuk bisa menggunakan tarif integrasi untuk Transjakarta, LRT, dan MRT ini, para pengguna dapat menggunakan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Jaklingko dengan membuat akun dan membuat tujuan perjalanan. Setelah membuat tujuan perjalanan dari stasiun LRT Pegangsaan 2 menuju ke stasiun MRT Lebak Bulus yang ada di Jakarta Selatan. Waktu tempuh 108 menit dengan total tarif Rp9.750. Dan saya akan mengawali perjalanan dari stasiun LRT Pegangsaan 2 untuk menuju ke halte Transjakarta Pemuda dan nanti akan dilanjutkan dengan transportasi MRT menuju ke Lebak Bulus. Tidak perlu lama-lama menunggu, cukup 5 menit saja LRT sudah datang. Rasa nyaman langsung saya rasakan ketika masuk ke dalam. Mulai dari kondisinya yang bersih hingga perjalanan yang cepat dipastikan tiba tepat waktu. Saya sudah berada di halte LRT Velodrome dengan jarak tempuh 6 km dari LRT Pegangsaan 2. Selanjutnya saya akan menuju ke halte Transjakarta Pemuda dan hanya melanjutkan dengan pindai QR Code tanpa harus keluar dari stasiun LRT ini. Sekarang saya sudah berada di stasiun MRT ASEAN dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun MRT Lebak Bulus. Saya sudah tap untuk pembayaran tiketnya melalui aplikasi Jaklingko dan saya tidak perlu keluar dari stasiun ataupun dari halte Transjakarta. Saya tinggal langsung naik MRT saja. Transportasi umum di Jakarta sekarang ini ternyata memang lebih menguntungkan. Saya tidak perlu bermacet-macetan dan lebih hemat karena bisa menekan biaya transportasi sehari-hari tanpa perlu membeli BBM. Sangat memudahkan sekali ya bagi kami yang senang naik kendaraan umum. Karena kan kalau pakai kayak bawa mobil sendiri atau motor sendiri macet. Jadi kalau misalnya sekarang udah ada Transjakarta, MRT, seneng banget sih bisa terintegrasi kayak gini. Ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin dari segi layanan menurut Bapak Mela? Ditambah aja mungkin ya jumlah kendaraannya, biar kami yang senang pakai kendaraan umum ini lebih gampang aja gitu, lebih cepat juga mungkin nanti aksesnya kayak gitu. Dengan terintegrasinya transportasi ini sangat membantu masyarakat ya untuk mobilitas sehari-harinya, kerja, pergi atau kemana-mana, apalagi dengan tarifnya yang sangat murah dengan disubsidi gitu.
Dengan inovasi terkait integrasi antar moda transportasi ini, Jakarta meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021 dan menjadi kota pertama yang meraih penghargaan di Asia Tenggara. Dengan integrasi antar moda transportasi ini pula, jumlah penumpang angkutan umum kini meningkat pesat, yaitu 1 juta penumpang per hari dari 350.000 per hari di tahun 2016. Terima kasih, Mbak. Perjalanan saya untuk menjelajahi Jakarta dengan menggunakan 3 moda transportasi yang berbeda, yakni LRT, MRT, dan Transjakarta dengan 1 aplikasi Jaklingko dan 1 kali pembayaran telah selesai. Saya tidak perlu keluar dari stasiun maupun dari halte untuk berpindah moda transportasi. Selain itu, saya cukup membayar 1 kali dengan harga yang jauh lebih murah. Total, saya mengeluarkan Rp9.750 dari wilayah Jakarta Timur hingga menuju ke wilayah Jakarta Selatan. Sementara, jika tidak menggunakan tarif integrasi atau non-integrasi, saya harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp20.000, bahkan jauh lebih mahal jika menggunakan transportasi online.